Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-123, Panggilan Toneri. Adegan dimulai lagi, saat Boruto dan Minato masih menghadapi sosok yang menyerupai Sumeaka. Pertarungan berlangsung sengit dengan kilatan cahaya dan energi yang saling bertukar di udara. Boruto berpikir dalam hatinya, ini sangat aneh, tak biasanya melawan Sumeaka akan sesusah ini. Ini adalah Sumeaka yang berbeda dari yang pernah kulawan. Minato, sambil menghindari serangan cepat dari Sumeaka, bertanya dengan nada serius, sebenarnya mereka ini makhluk apa? Boruto, sambil melancarkan serangan balik dengan petir ungunya, menjelaskan, mereka adalah Sumeaka, makhluk pecahan Juubi, dan memiliki teknik Dewa Otsutsuki. Mereka adalah lawan yang berbahaya, karena jika makhluk hidup tergigit akan bernasib sama seperti Sasuke Sensei. Namun, biasanya mereka tidak sekuat ini, mungkin mereka adalah Sumeaka yang ditugaskan untuk menjaga pohon ini jika terjadi sesuatu. Boruto kemudian mencoba menyerang dengan lebih agresif, memanfaatkan petir ungu yang memancar dari tangannya. Serangan petirnya menembus udara dengan kecepatan luar biasa, menargetkan titik lemah di tubuh Sumeaka. Namun, makhluk tersebut dengan cepat menghindar dan membalas serangan Boruto dengan cakarnya yang tajam, hampir mengenai wajah Boruto. Minato yang dalam mode cakra Kyuubi, menggunakan kecepatan Hiraishin-nya untuk mengelabui Sumeaka. Dia muncul dan menghilang di berbagai tempat, membuat Sumeaka bingung. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan mereka dengan cepat, pikir Minato sambil mengumpulkan cakra untuk Rasengan. Dengan kecepatan kilat, dia meluncurkan Rasengan langsung ke arah Sumeaka, menghantam makhluk itu dengan kekuatan besar. Namun, Sumeaka tampak tak tergoyahkan. Serangan Rasengan hanya membuatnya mundur beberapa langkah sebelum kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Ini tidak akan mudah, kata Minato sambil melompat mundur untuk menghindari serangan balik. Di tengah pertarungan, Boruto merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Momoshiki yang ada di dalam dirinya mulai bangkit, kemudian mencoba mengambil alih kesadarannya. Tidak sekarang, Momoshiki, gumam Boruto sambil berusaha menyeimbangkan kekuatan dalam dirinya. Dia tahu dia harus memanfaatkan kekuatan ini dengan bijak tanpa kehilangan kendali. Boruto menggabungkan kekuatan petir ungu dan cakra elemen anginnya, menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dan destruktif. Aku tidak akan membiarkan kalian menghalangi kami, teriak Boruto sambil melancarkan serangan terkuatnya. Petir ungu bercampur dengan elemen angin melesat ke arah Sumeaka, menciptakan ledakan besar yang mengguncang area sekitar. Sumeaka tampak terhuyung-huyung, namun masih berdiri. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras dan mengeluarkan serangkaian serangan balasan yang lebih dahsyat. Boruto dan Minato harus bekerja sama lebih erat, menggunakan semua kemampuan dan taktik mereka untuk bertahan. Kabuto kemudian muncul di sana, menggunakan Sage modenya, dan langsung mengikat Sumeaka tersebut menggunakan ular-ularnya. Kabuto berkata, aku akan menahannya, kalian cepat hancurkan makhluk ini. Boruto langsung mengaktifkan teknik Uzuhiko Rasengan untuk melakukan serangan terakhir. Adegan tiba-tiba berpindah ke bulan, di mana Toneri Otsutsuki berdiri di puncak istana yang megah. Sejak lama, dia telah terbebas dari jeratan teknik Urashiki, Ryugojo dan menjalani masa pengasingan di bulan, mengamati bumi dari kejauhan. Angin dingin yang bertiup di atas permukaan bulan membawa perasaan nostalgia dan kesadaran mendalam akan tanggung jawabnya. Toneri menatap ke arah bumi dengan tatapan serius, dia merasakan getaran aneh, cakra yang sangat kuat yang mengindikasikan kebangkitan leluhurnya, Hamura Otsutsuki. Leluhur Hamura telah dibangkitkan, gumam Toneri, merasakan kekuatan yang mengalir dari kejauhan. Sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk aku kembali ke bumi. Toneri mengenang pertemuannya dengan Boruto. Dia tahu bahwa Boruto telah berkembang pesat sejak saat itu, tetapi juga sadar bahwa ancaman yang dihadapi oleh bumi semakin besar. Boruto sepertinya sudah sampai batasnya, pikir Toneri.
Sudah saatnya kekuatan suci itu dibangkitkan seutuhnya. Kemudian Toneri melangkah ke dalam Istana Bulan. Bangunan besar yang pernah menjadi tempat tinggalnya terasa hening, tapi penuh dengan sejarah dan kenangan. Di dalam istana, terdapat ruangan rahasia yang menyimpan artefak dan senjata kuno Otsutsuki. Toneri mengambil senjata utamanya, Tenseigan Cakra Mode, dan mempersiapkan dirinya untuk perjalanan kembali ke bumi. Adegan kembali lagi ke tempat Boruto berada. Boruto yang berniat menyerang Sumeaka tersebut menggunakan Uzuhiko Rasengan, tiba-tiba terpental. Kabuto yang mengikat Sumeaka tersebut menggunakan ular-ularnya juga ikut terpental. Boruto kemudian bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sumeaka tersebut seperti mengeluarkan ledakan cakra. Dari dalam Sumeaka tersebut muncullah dua sosok yang sangat kuat, Jura dan Hidari. Hidari, dengan tatapan penuh kebencian, berkata, apakah kalian mencoba melepaskannya ya? Namun, jangan besar kepala, tindakan kalian adalah tindakan bodoh, itu akan percuma saja. Jura yang berada di sebelah Hidari langsung mengeluarkan bom biju dari matanya. Energi gelap dan destruktif berkumpul di mata Jura, menciptakan bom biju yang berdenyut dengan kekuatan dahsyat. Bom biju itu langsung Jura arahkan kepada kelompok Hashirama, Hagoromo, dan Hamura yang sedang berusaha melepaskan Sasuke. Boruto yang kaget melihat hal tersebut, berteriak, sialan, mereka menyerang ke arah mereka. Minato, yang berada dalam mode Cakra Kurama, langsung berpindah ke sana dengan kecepatan Hiraishin-nya. Dalam sekejap, dia tiba di antara bom biju dan kelompok Hashirama, Hagoromo, dan Hamura. Dengan ketenangan dan keterampilan yang luar biasa, Minato menangkal bom biju itu dengan teknik Hiraishin-nya, memindahkannya ke lokasi yang jauh dari medan pertempuran. Ledakan besar terjadi di kejauhan, mengguncang tanah dan menciptakan awan debu yang membumbung tinggi ke udara. Minato berkata, ini hampir saja, untung aku masih sempat melakukannya. Hagoromo dan Hamura melanjutkan upaya mereka untuk membebaskan Sasuke, sementara Hashirama menggunakan teknik Mokuton untuk melindungi mereka dari serangan lanjutan. Hashirama juga berkata, bisakah kalian menahan dua makhluk itu? Kita juga masih ada masalah di sini untuk menahan pergerakan akar-akar pohon Shinju ini. Kita harus cepat, kata Hagoromo dengan nada penuh urgensi. Ancaman ini semakin besar, dan kita tidak punya banyak waktu. Di sisi lain, Boruto dan Kabuto bersiap untuk menghadapi Jura dan Hidari. Boruto mulai kembali mengaktifkan Uzuhiko Rasengan dan berkata dengan suara tegas, kita tidak akan membiarkan kalian menghentikan kami. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-123, Panggilan Toneri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.